Astagfirullah. Ya, jadi lupa tadi apa ya? Oh, motivasi belajar. Ya, jadi yang menjadi motivasi belajar adalah kalian dan anak-anakku. Ingat ya bahwa nanti ada pertanyaan dari siapa itu, motivasi belajar dari Sheila. Terus udah gitu Hanisa yang bertanya tentang pencarian profesi. Naila juga berkaitan dengan kerja, apakah sulit atau enggak, sama Natasha, apakah ini dream job atau bukan ya. Nah, jadi bekerja itu pada dasarnya ya kita udah minat nih kerjanya di bidang ini. Pada kenyataannya apa yang kita pelajari itu kadang-kadang berbeda dengan dunia kerja gitu. Nah, jadi pada akhirnya di dunia kerja itu kita juga belajar lagi. Jadi kunci ketika bekerja itu adalah kitanya tidak berhenti belajar. Kalian sekarang kelas 2, nanti 3 tahun lagi kalian masuk dunia industri, mungkin jadi penata kamera, penata artistik atau apapun, kameranya udah teknologinya berubah. Tata artistik mungkin tidak ada lagi yang gambarnya manual, semuanya sudah pakai software gitu ya. Terus mungkin semua set, semua panggung bisa jadi ya dominannya sudah menggunakan green screen ya, grafis dan segala macam. Jadi apa yang kita pelajari sekarang belum tentu nanti kepake di dunia kerja ya. Jadi mental untuk senantiasa mau belajar sesuatu yang baru itu penting sekali ya. Jadi sekarang selama kalian belajar PJJ, belajar di sekolah, nanti mungkin ada yang kuliah, maka itu kesempatan melatih mental untuk bertahan, untuk mau belajar, untuk mencari tahu gitu ya tentang sesuatu gitu. Karena nanti dunia pekerjaan tuh bisa jadi sangat drastis tidak sesuai dengan cari gitu ya. Meskipun dasar-dasarnya mungkin sama, tapi teknologinya akan berubah, akan berganti. Begitu ya. Terus Syifa bertanya tentang langkah pertama apa yang dilakukan supaya kita bisa bersemangat lagi. Ya, jadi langkah yang dilakukan adalah selalu meyakini yang kita dapatkan itu adalah pasti yang terbaik sekalipun kita sadarnya beberapa waktu kemudian, dan selalu yakin bahwa kita itu yang dinilai bukan hasil ya, tapi adalah prosesnya. Ketika kita meninggal misalnya gitu ya, kan kita nggak akan hidup terus di dunia ya. Nah, ketika kita meninggal, kita belum mencapai hasil, tapi prosesnya maksimal, maka kita tidak akan pernah menyesal ya, gitu. Jadi hadapi apa yang di hadapan kita sekarang dengan dengan usaha terbaik. Dan ketika kita melakukan usaha itu ternyata selesai hidup kita, kita tidak menyesal karena kita sedang melakukan yang terbaik. Mungkin ada yang pernah lihat Kung Fu Panda ya. Jadi Kung Fu Panda-nya sebuah quotes ya. Yesterday itu misteri ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Berarti kita boleh bercita-cita boleh, tapi kita nggak tahu kan cita-cita ke depannya tercapai atau enggak. Yesterday is history. Kalau kita punya kisah masa lalu yang menyedihkan, itu sudah jadi sejarah ya, jadi masa lalu. Boleh diintip tapi sekali-sekali kayak kaca spion ya. Spion itu kalau dilihat terus kita nabrakan, yang ada di hadapan kita adalah saat ini. Ketika pegang gas, pegang rem, itu yang di hadapan kita. Kita mau ngegas terus atau ngerem sambil ngegas gitu ya. Itu yang today ya. Today is is a gift kan gitu ya. Jadi hari ini itu adalah sebuah pemberian gitu. Jadi hari inilah yang kita kejar. Setiap hari kita berusaha untuk hari ini kerjakan yang terbaik, lakukan yang terbaik begitu. Vanessa bertanya, apakah support penting? Penting sekali ya. Jadi kalian harus punya komunitas teman-teman yang mendukung kalian untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Tidak bisa dipungkiri kita ada capeknya, ada kecewanya, ada putus asanya gitu. Nah, kita boleh punya teman-teman yang banyak ragamnya, tapi kita harus punya juga teman yang baik yang mengingatkan kita. Jadi kita berpegangan pada banyak tali ya. Yang salah satunya adalah tali yang juga mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik begitu. Terus udah kayaknya ya, Naila udah, Nisa udah, ya jadi udah sih secara umum ya dijawabnya begitu. Jadi itulah saya ya, mudah-mudahan gambaran tadi meskipun dijawab dengan singkat ya dan cepat juga, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya untuk awal kita bisa mengenal gitu ya, dan kalian juga boleh nanti secara japri aja mungkin ya kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan berkalian dengan problematika yang sudah didata juga, tapi kalau nggak ada namanya dan kalian ingin secara
secara langsung, silahkan ya, mudah-mudahan bisa membantu. Demikian, ada yang mau disampaikan dulu oleh kalian? Ada? Umi, Yuli Iya. ingin bertanya. Oh iya, kita sesama Iya, Yuli. Bagaimana Yuli? Kalau setelah Google Meet, apa akan ada kegiatan lain? Iya. Oke, nah sekarang Umi akan menjelaskan tentang yang kedua ya, apa persiapan yang harus dilakukan di tata artistik. Jadi setelah Google Meet ini kurang lebih kita sampai jam setengah 11 ya, paling lama itu udah kelamaan kayaknya. Sampai jam setengah 11 ya, nanti setelah itu sampai jam berapapun kalian silakan atur. Umi punya tips begini ya, selama kemarin mengajar kelas-kelas sebelumnya. Jadi saya itu berusaha untuk selalu standby pada jam pelajaran yang ada ya. Sekalipun kalian boleh Umi berikan toleransi untuk kalian mengerjakannya itu tidak harus di jam itu. Tapi biasanya kalau nggak di jam itu, kita tuh jadi nggak fokus ya. Nah, jadi sekalipun misalnya Umi kasih kayak minggu lalu ya, misalnya Umi kasih apa namanya, permintaan tolong ganti nama dan segala macam, lakukan di jam artistik itu sebetulnya memudahkan kalian juga untuk memanage waktu gitu ya. Karena pelajaran yang lain ada lagi gitu kan, jadi banyak lagi gitu seperti itu. Nah, jadi hari ini pun setelah Google Meet gitu ya, Umi akan menyampaikan persiapan dalam pembelajaran tata artistik. Nah, nanti kalian boleh lakukan itu di jam artistik sehingga setelah itu beres gitu ya. Begitu. Meskipun pengumpulannya itu tidak strict ya. Kalau saya tidak strict pada hari itu harus dikumpulkan. Jadi ada jeda, boleh kalau hari ini dikumpulkan bonus gitu ya. Kalau apa namanya mengumpulkannya telat gitu ya, tapi dalam minggu ini maka masih saya nilai, tentu harus saya nilai ya. Nah, tapi mungkin gak dapat bonus seperti itu ya. Oke, mohon maaf terputus ya, padahal ini pakai wifi ya. Luar biasa, apalagi yang pejuang kuota ya. Oke, mohon maaf. Ya, jadi setelah ini ada yang dikerjakan ya. Jadi tata artistik itu belajar apa sih, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau pernah melihat pekerjaan penata artistik? Boleh di open mic ya kalau ada yang pernah tahu tentang tata artistik. Atau sebelumnya pernah syuting juga ya kalian ya? Apa sih sebetulnya yang dipelajari di tata artistik? Hai. Siapa yang mau coba jawab? Kami kasih bonus ya. Halo, apakah masih ada di sini? Boleh cek sound? Halo. Halo Umi. Halo, ada. Ya, Siti. Ada yang mau coba jawab? Jadi,
Iya boleh Siti, silakan. Iya. Siti Eh, Nurjani. Gimana Siti? Sepenglihatan aku, penataan artistik Mm-mm. itu mungkin seperti penataan panggung gitu. Kalau misalnya tugas penata artistik itu mempersiapkan panggung yang akan ditampilkan di layar kaca. Iya, oke ya. Terima kasih Siti, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau coba jawab? Selain tata panggung, apa lagi ya yang dipelajari di artistik? Justru aku ingin tahu Bu dari Ibu. Cina kita ya, nggak apa-apa kita apa namanya sebatas apa yang kalian tahu sehingga nanti Umi bisa melengkapi ya dalam pembelajaran. Ada lagi yang mau coba jawab? Eh, kalau desain kostum itu masuk tata artistik nggak? Zalfa, iya betul sekali Zalfa. Jadi nanti kita belajar penataan kostum khususnya untuk pengisi acara televisi ya atau para pemain kalau di film gitu ya. Jadi gimana sih cara menata kostumnya dari awal sampai akhir itu dipelajari juga di tata artistik. Ada lagi ya sebetulnya yang Tata kita pelajari rias di dan SMP. cahaya. Iya, siapa itu? Siapa itu? Oh, Alvin. Apa, Vin? Ya, tata Mm-mm. rias Bu dan cahaya juga gitu. Tata cahaya, tata Oke rias. ya. Betul. Ya, jadi tata rias ya. Jadi ada kita menata juga pemain dari segi wajah gitu ya. Bagaimana supaya tampil tidak hinyai ya minimalnya. Tahu hinyai? You know hinyai? Ya berminyak-berminyak ya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya di film ada juga tata rias yang lain, tata rias korektif, imajinatif gitu ya. Itu juga dipelajari meskipun tidak sampai detail sekali ya, karena waktu kita sangat terbatas, cuma 4 jam. Ya, ada lagi? Satu lagi. Siapa yang bisa menebak? Jadi tadi ada tata panggung, ada tata busana, ada tata rias. Satu lagi apa ya? Klasifikasi warna. Ya, terima kasih sudah mencoba ya. Jadi warna itu menjadi dasar yang dipelajari sebetulnya dalam desain ya. Kalau dulu ketika pembelajaran artistik itu mau jurusan arsitek, jurusan seni, jurusan desain, pokoknya yang ada art-artnya itu pasti diawali dari ilmu nirmana namanya ya. Jadi belajar ngegaris lurus gitu ya. Itu sampai berapa halaman. Terus kemudian kombinasi warna. Nah, memang kesulitannya ketika pembelajaran PJJ gitu kita susah begitu ya untuk praktiknya sehingga ada hal-hal yang dikurangi jadi ada hal yang tidak dipelajari karena itu bisa otodidak lah gitu ya sendiri nanti seiring waktu gitu tapi itu juga betul dipelajari tapi ada poin besar yang sebetulnya dipelajari di tata artistik ya jadi kalau warna itu menjadi landasan ke semua menjadi dasar sebelum belajar artistik. Nah artistik TV atau film ada satu lagi yang berkaitan dengan siapa Yuli mau coba Tata suara, bukan Umi. tata suara pelajaran tata suara ya khusus ya. Terima kasih sudah mencoba Yuli. Ya, jadi kalau tata cahaya ada kaitannya sedikit karena set nggak bisa dilihat dengan tidak ada cahaya, meskipun itu kerjaannya utamanya di videografi. Oke, ada yang mau coba? Satu orang lagi. Tata ruang, Umi. Tata ruang. Tata ruang, terima kasih Kalsa sudah mencoba. Tata ruang juga bagian dari set ya. Sedikit lagi, aduh apa dong yang barang-barang itu nama lainnya apa ya? Penyedia properti. Ah, iya Shania ya. Properti. Properti di sini bukan properti rumah ya. Bisnis properti, bisnis rumah. Bukan. Jadi properti itu adalah barang-barang yang ditata di dalam set ya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari. Wah, dipelajarinya semua, Bu. Kita itu ya, seperti jurusan tata bangunannya ada gitu ya. Tata riasnya ada, padahal itu satu SMK khusus, jurusan khusus ya. Tata busana juga ada jurusannya lagi gitu ya. Jadi banyak banget gitu ya. Nah, jadi kita memang mempelajari hanya permukaan-permukaannya aja. Ketika nanti di industrinya orang tata busana akan masuk ke penata kostum gitu ya. Orang yang kerja di apa namanya pertukangan, SMK pertukangan Kria itu bisa jadi masuk ke penata set gitu ya, begitu. Tapi kita itu punya semua ilmunya sehingga kita itu apa ya nantinya
jadi lebih holistik, lebih menyeluruh gitu ya, mengetahui semua hal gitu ya, meskipun memang permukaannya nanti di perdalamnya kalian boleh S1 di bidang-bidang tersebut. Begitu ya kurang lebih gambarannya untuk tata artistik. Nah, jadi sekarang apa dong yang dilakukan? Nah, jadi untuk 4 itu, Umi membaginya menjadi 4 semester ya. Jadi semester ini yang kalian pelajari adalah dasar-dasar, tapi dasar-dasarnya memang yaitu untuk praktek. Kalau misalnya masih sulit, kita belum tatap muka, maka akan dikurangi ya, karena sulit bimbing dan mendampingi kaliannya. Nah, jadi dasar-dasar nanti termasuk sejarah artistik gitu ya, kita harus tahu kapan sih awal mula film itu ada artistiknya gitu ya. Jadi kita menghargai sejarah dan kemudian orang dulu itu ternyata bisa buat seperti itu dan sekarang itu beda zaman seperti apa gitu ya. Jadi supaya kita juga siap menghadapi nanti zaman yang akan datang tuh pasti berubah. Tuh, itu dasar-dasar. Ya, terus apa saja sih yang dipelajari di artistik nanti ada dasar-dasarnya. Terus kemudian yang diperdalam adalah penataan properti dari yang mudah dulu ya. Properti barang-barang yang ada di rumah atau misalnya ya targetnya sih mudah-mudahan bisa sampai kalian bisa mempraktekkan bagaimana menata properti di rumah ya, minimal kamar tidur sendiri gitu ya ditata. Jadi makeover room ya. Jadi atau makeover ya kalau ada program-program TV yang seperti itu bisa dilakukan. Itu yang dilakukan semester ini. Semester depan adalah penataan set. Bentar. Ya, penataan set atau tata panggung. Semester lagi kostum kelas 3. Semester depannya lagi adalah tata rias begitu. Semester nanti depannya lagi ketika kalian kelas 4 maka itu praktek keseluruhan. Begitu ya. Jadi gambarannya itu. Nah, yang harus dipersiapkan sekarang apa? Kita mulai melatih jiwa artistik kita ya dengan kalian mempersiapkan satu buku. Nanti Umi kirim gambarnya di grup saja ya. Jadi kalian mempersiapkan satu buku. Ada yang udah punya buku, udah mempersiapkan buku? Coba diangkat bukunya kalau udah punya. Atau semua bukunya sekarang digital ya, di Canva. Atau ada yang sudah mempersiapkan buku? Zalfa udah? Sudah Bu, aku. Udah Bu. Sudah. Lihat dong bukunya, boleh dilihat. tapi nggak disampul semua Oh, sih. belum. Siap. Iya. Oke. Iya, jadi buku artistik harus menjadi buku yang sangat atau paling artistik ya. Jadi itu latihan pertamanya. Gimana tuh Bu yang artistik? Pasti kalian tahu lah gimana caranya membuat sesuatu itu tampak lebih menarik. Nanti Umi kasih contoh teman kakak kelas kalian ya. Atau sebentar kalau bisa dibuka. Ya, jadi buku kalian itu, buku yang tata artistik ini adalah buku yang, oke, boleh sambil dicatat ya. Jadi nanti Umi tulis juga di deskripsi ya. Jadi buku yang kalian siapkan bebas ukurannya, mau A4 boleh, mau besar banget ya, jadi sebesar folio, mau big boss boleh, atau mau yang lebih kecil silahkan. Kalian mau dari memanfaatkan kertas bekas A4 yang dipotong gitu ya, bagi 2, dibikin buku, dijilid silahkan. Atau memanfaatkan, kayaknya banyak nih kertas-kertas buku yang sisa-sisa nih gitu ya, disatuin, dijilid, itu juga silahkan. Jadi tidak harus baru ya. Nah, kemudian buku ini disampul ya. Jadi disampul sedemikian rupa sehingga ini juga menarik ya. Kalian boleh tempel-tempeli atau pakai pita, menggunakan kain perca, menggunakan apapun untuk dijadikan sebagai cover dari buku tersebut ya. Umi liatin ya, ini contoh punyanya Teh Dwi ya. Jadi Teh Dwi itu yang bukunya paling artistik juga ya. Sebentar. Window share. Apakah terlihat? Boleh direspon? Terlihat Umi. Terlihat. Oke, ya. Ini terima kasih. Ya, ini sih isinya ya, sebentar. Nah, ini ya contoh kalau mau disampul kain seperti ini gitu ya. Jadi Teh Dwi bilang, aku punya banyak kain bekas gitu ya. Nah, jadi akhirnya dibuat sampul seperti itu, dibantu jahitnya sama mama, boleh kalau mau, tidak masalah ya. Nah, boleh juga seperti ini ya, disampul dari bekas kalender misalnya gitu ya. Jadi atau misalnya punya kertas kado yang sisa-sisa gitu ya, terus kemudian disambung-sambung tuh silahkan. Jadi sampul utamanya yang Umi, membuat maaf. ya siap ya.
Iya nak, kenapa Zalfa? Share screen-nya masih ada di isi buku. Oh, begitu ya? Belum melihatin Oh, belum. sampul. Oh, oke, maaf. Sekarang belum ya? Belum juga ya? Oke, Belum. mungkin share-nya share entire screen aja ya. Oke, bentar. Ada? Ada. Ada Oke, Umi. ya. Nah, jadi bungkus dari bukunya itu boleh dari apapun ya, kertas kado, mau bekas kalender, mau kertas koran ya. Jadi intinya tidak harus baru ya. Itu sampul. Jadi kalau yang kain, ini masih isi buku. Nah, ada yang seperti ini ya, bekas kertas kalender, terus kemudian ditempel-tempelin, itu juga boleh. Terus, mana yang tadi kainnya? Nah, ini ya contoh untuk yang kain. Ya, nanti saya kirimkan ke grup juga. Ya, jadi seperti itu untuk sampulnya ya. Terus apa Bu yang ditempel-tempelinnya? Yang ditempel-tempelinnya adalah cita-cita kalian ya. Mungkin sekarang masih belum punya cita-cita, bingung, masih banyak yang diinginkan gitu ya. Silakan kalian tuliskan, ini jadi astronot kayaknya ya, teh siapa ini? Ya, jadi kalian bisa tuliskan mana tadi contohnya, maaf ya, agak cepat nih. Ya, jadi kalian bisa tuliskan 10 atau bahkan lebih dari cita-cita kalian. Saya pengen, kalau supaya gampang ya, bisa yang ingin dicapai dalam 10 tahun terakhir, misalnya saya pengen punya ini presiden, misalnya gitu ya, 10 tahun lagi. Gambarlah Presiden Jokowi, contoh ya. Atau misalnya saya ingin nanti 10 tahun lagi saya punya mobil ini gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi silakan berimajinasi saja. Saya pengen keluar negeri, pengen ke Paris, ada gambar Menara Pisa gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti gambar-gambarnya kalian bisa cari ya, bisa browsing, bisa menggambar sendiri juga boleh gitu ya. Jadi bisa berbagai cara untuk apa namanya. Nah, ini ya contoh ya. Contoh, saya ingin jadi fotografer, saya sudah punya minat di bidang kamera, misalnya saya ingin ke luar negeri. Ini contoh yang sebenarnya sampulnya sederhana ya. Ada contoh-contoh yang bagus sebetulnya, cuman memang karena bukunya sudah dikembalikan, jadi agak sulit mengkoleksinya gitu. Jadi saya ingin kuliah di bidang apa gitu ya. Jadi kalaupun cita-cita itu ternyata berubah, tidak masalah ya. Tapi minimalnya kalian sudah punya keinginan. Saya sudah punya mimpi gitu ya, begitu. Ya, saya pengen corona ini segera hilang gitu ya, coronanya dicoret-coret misalnya begitu ya, bebas ya. Jadi sebanyak mungkin cita-cita itu dituliskan, divisualisasikan, maka itu secara alam bawah sadar itu menggiring kita untuk mewujudkannya ya. Ada pertanyaan begitu juga ya kalau nggak salah. Jadi gimana sih supaya cita-citanya tercapai? Salah satunya tuliskan, jangan malu untuk menuliskan. Kalaupun orang lain menertawakan, toh kita yang akan menjalani ya. Jadi tuliskan, tempel sebanyak mungkin, visualisasikan sebanyak mungkin. Itu yang saya lakukan. Kalau di video saya kan cuma nulis haji gitu ya. Nah itu tuh sebelumnya saya mencari gambar orang berhaji dan ditempelkan. Ketika saya S2, saya cari universitas yang saya inginkan, saya tempelkan gitu ya di tahun saya menuliskan cita-cita itu. Jadi saya punya diary yang itu bergambar gitu. Meskipun tidak semua ya. Saya mengajak kalian untuk mencoba melakukan apa yang saya lakukan dan saya pernah bikin sebuah apa namanya tuh sebuah jejak pendapat ke alumni. Saya lakukan ini dari 2007 ya ke siswa-siswa di yang mapel saya ajar. Itu saya tanya tuh di Instagram story ya. Saya bikin kuesioner. Buat kamu yang cita-citanya pernah ditulis di buku dulu dan tercapai gitu ya, apakah telah tercapai gitu ya? Waktu itu respondennya saya lupa tapi kayaknya ada di atas 50 gitu ya. 94% di antara mereka menjawab ada yang tercapai gitu ya, meskipun gak semua ya. Jadi itu pentingnya itu bagian dari kalau dalam Islam berniat ya, yang namanya sesuatu yang sudah diniatkan itu akan muncul energi untuk mewujudkannya begitu. Apalagi kalau sudah tervisualisasikan ya. Begitu banyak contoh orang sukses yang mengawalinya dengan seperti itu ya. Begitu ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Berkaitan dengan tugasnya hanya menyampul buku, upayakan
seartistik mungkin menurut pemahaman kalian aja ya, yang artistik yang bagus tuh yang gimana sih. Terus kemudian tempelannya adalah cita-cita kalian ya. Memang sih jadi harus agak di print ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalian boleh ngeprint ini hanya sekali kok. Hanya sekali sekarang. Atau ada yang jago gambar boleh digambar nggak apa-apa. Gitu. Depan belakang ya. Jadi kalau banyak cita-citanya bisa ke belakang. Atau kalau cita-citanya apa ya, minimal 10 ya. Jadi cita-cita di bidang kesehatan boleh. Kesehatan saya pengen saya turun berat badan 5 kilo misalnya boleh. Saya pengen kulitnya glowing boleh tulis aja ya. Saya pengen 5 tahun lagi ini. Saya pengen nanti ketika PKL di mana itu boleh ya. Jadi ada yang jangkanya panjang, ada yang jangkanya mungkin ketika sekolah ini juga silakan. Saya ingin menjuarai sebuah lomba apa. Itu juga. Mudah-mudahan cukup tergambar ya. Atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Cukup? Cukup, Umi. Cukup, Oke, Umi. baik. Oke, Jelas, sudah. Umi. Oke, berarti sudah cukup jelas. Nanti saya kirimkan contoh-contohnya ya di grup. Dan tugas ini nggak ada yang nanya ya, berapa lama ngerjainnya Bu? Ya, jadi tugas ini dilakukan. Kalau hari ini bisa cicil, silakan mulai mencicil minimal apa yang idenya ya. Mau pakai apa ya? Cari-carilah di kamar ada apa yang bisa dimanfaatkan ya. Minimalnya idenya, terus kemudian minimal cita-citanya sudah terdata. Jadi nanti ketika browsing, ketika kalian mau ke rental, mau ngeprint, sudah tahu apa yang harus dicari. Ya, kapan harus selesai? Tugas ini harus selesai. Harus ya. Jadi tugas ini upayakan selesai setelah Senin depan. Kita akan mulai belajar ya. Nah, jadi setiap kalian melihat cover artistik, setiap itu juga kalian apersepsi ya. Jadi membayangkan, oh ini cita-cita saya, ini cita-cita saya seperti itu. Jadi once in a lifetime ya, membuat seperti ini tuh ya. Jadi setiap mau ngambil buku artistik kelihatan yang paling unik gitu ya. Begitu. Ya, jadi minggu depan hari Senin sudah ada bukunya dan sudah siap diisi. Ya, terus sebagai gambaran tadi mungkin dilihat ya catatannya isinya. Saya tidak menganjurkan kalian menulis di dalam garis ya. Jadi silakan break the rule saja ya. Mau digambar, mau dicoretin, mau diwarnain kayak anak TK itu silakan ya. Jadi mau tulisannya besar-besar gitu ya, judulnya apa segala macam itu silakan ya. Jadi supaya tidak kaku dan kalian juga bisa mengekspresikan diri. Bahkan saya dulu diajarkan ketika kita mencatat maka dibagi dua. Yang satu adalah catatan yang berkaitan dengan ilmu yang kita dapatkan, yang satu lagi adalah yang berkaitan dengan imajinasi yang mengait atau yang terbayangkan ketika kita melihat itu. Misalnya saya lagi sekarang belajar tentang properti gitu dalam pikiran saya kok kebayang gitu ya rumah gitu ya, gambar aja rumah di sebelahnya gitu. Nah, jadi itu membantu kita berkonsentrasi karena imajinasi kita dituangkan gitu. Begitu. Jadi boleh seperti itu ya kalau yang sangat imajinasinya. Jadi kalau belajar tuh pasti ada pikiran yang lain tuh, silakan itu membantu untuk selalu fokus gitu. Jadi kotak kanan kirinya bekerja pada satu waktu disalurkan gitu. Tapi kalau yang enggak, aku nggak bisa gambar gitu ya, ya minimalnya kalian boleh menyediakan. Jadi kalau saya itu menyediakan kalau belajar itu yang seperti ini ya, yang warna-warni seperti ini. Kenapa sih harus pakai warna? Namanya juga belajar. Jadi kalian menyiapkan yang seperti ini tuh untuk mewarnai catatan, tulisan boleh berwarna, mau warna apa saja itu silakan. Nah, ini oleh-oleh saya belajar di arsitektur itu harus selalu sedia kayak gini ya, tempat pensilnya isinya penuh banyak karena sekali ketinggalan kita nggak susah pinjam sama orang lain. Nah, jadi ini modal juga ya, nggak harus sebanyak ini, kalian bisa menggunakan dan sebetulnya di jurusan disediakan. Jadi kalau kalian ada yang kesulitan, aduh warna-warnanya nggak ada pensil warna yang kita sediakan, kita pinjamkan. Kalau kalian mau pinjam boleh, nanti bisa didata aja. Ya, begitu. Nah, Ibu gimana? Saya nggak suka warna-warna, saya nggak suka menulis gitu ya. Nah, untuk cover ini kita coba dulu, dan untuk catatan yang pertama nanti kalian coba dulu. Kalau misalnya terkendala, kalian boleh membuat semuanya dalam bentuk, aku sukanya digital, silakan bukunya mungkin dalam bentuk Canva ya. Jadi nanti desain-desainnya, tulisan-tulisannya, semuanya di Canva itu boleh ya, begitu. Tapi kita untuk yang sekarang-sekarang nanti kalau kalian temukan kendala,
nanti bisa, karena kan tidak semua juga ketika digital itu mudah ya, karena kuota, Canva juga lama juga, belum mau ngebentuk-bentuk tuh susah gitu ya, begitu. Jadi Umi kasih beberapa alternatif, yang penting kalian menyukai bagaimana cara belajar kalian untuk ditata artistik. Cukup ya, kayaknya udah 10:30. Jadi selamat mengerjakan, selamat mulai mikir, cari-cari, lihat-lihat di sekitar-sekitarnya untuk menjadi cover di tata artistiknya. Ya, cita-citanya mulai di browsing, tempel semenarik mungkin, serapi mungkin ya, untuk membuat catatan kalian berharga ya, dirindukan untuk dilihat ya. Jadi catatan itu kalau nggak menarik, boro-boro pengen dibaca lagi ya. Tapi kalau catatannya menarik, kita ingin buka lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu lagi ya. Dan bagi yang tadi hadir, nanti bisa Umi mudah-mudahan kirim rekamannya ya di YouTube aja, biar kalian bisa lihatnya kapan aja dan nggak usah di-download. Oke. Terima kasih. Yakin nih nggak ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, minggu depan bagaimana cara pertemuannya, apakah dikumpulkan di LMS aja dan lain sebagainya, nanti diberitahukan lebih lanjut ya. Selamat mengerjakan, selamat menikmati, selamat bercita-cita, selamat merenung, selamat berimajinasi dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Iya, selamat. Terima kasih Umi. Ya, terima kasih. Silakan level ya. Stop record.